Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Atika, gimana kabarnya Bu Atika hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Endang sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Atika. Oke, Bu Endang, saya dengar Jenengan akan melakukan coaching. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dahulu sebelum Bu Endang melaksanakan coaching. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee nanti akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama, Bu, apa yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu? Iya Ibu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yang pertama adalah present Ibu, kehadiran. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang berikutnya memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, berkaitan dengan kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot buat kita. Kemudian pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu untuk tujuan pengembangan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi Ibu dari permasalahannya, kemudian bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik Bu Endang, demikian dulu ya Bu. Ini kegiatan pra-observasi. Silakan Bu Endang melakukan proses coaching terhadap coachingnya ya Bu. Terima kasih ya Bu Atika atas kesempatannya. Sama-sama Bu Endang. Apa kabarnya Bu Amal? Baik Bu Atika. Iya, saya dengar Ibu akan melakukan coaching bersama Bu Endang ya. Iya, betul sekali. Oke, silakan. Terima kasih ya Bu Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Amal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Endang. Iya, saya dengar katanya ada ya yang ingin Ibu sampaikan atau ceritakan dengan saya, begitu Bu? Iya betul Bu, Iya. saya ingin menceritakan sesuatu sama Bu Endang. Oke Bu, kira-kira apa yang Ibu sampaikan ke saya ya Bu? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan saya di sekolah. Dari tahun ke tahun itu beliau-beliau cara mengajarkan ke anak itu masih monoton Bu, hanya ceramah dan ceramah lagi, sehingga anak-anak itu terlihat bosan dan kelasnya itu terlihat tidak aktif. Begitu Bu. Oke, saya garis bawah ini ya. Berarti permasalahan dari Ibu berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan Ibu Amal ya? Iya Bu, betul sekali. Pembelajarannya kurang bervariatif, medianya, modelnya yang digunakan juga kurang bervariatif juga Bu. Iya, jadi pembelajarannya itu kurang bervariatif ya Ibu ya? Iya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Amal dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita itu perubahan untuk rekan-rekan guru supaya penyampaian materinya itu lebih bervariatif, terutama dalam penyampaian materi ketika pembelajaran Ibu. Begitu, oke. Terus yang diharapkan Bu Amal ini adanya perubahan ya Bu ya, begitu. Iya. Kira-kira perubahan apa sih yang ingin Bu Amal lihat atau Bu Amal dapatkan? Saya ingin adanya perubahan dalam penyampaian pembelajarannya Bu, baik itu dalam model, metode, media agar lebih bervariatif. Misalnya seperti menggunakan atau menayangkan video YouTube melalui PPT atau proyektor, sehingga anak-anak nanti lebih menarik, lebih termotivasi dalam pembelajaran seperti itu Bu. Oke.
dari yang Bu Amal sampaikan tadi, kaitannya dengan penyampaian pembelajaran yang variatif dengan menggunakan media yang menarik, itu bisa dikatakan adalah idealnya pembelajaran ya Bu ya. Ya, betul Bu. Dari itu kira-kira menurut Ibu dari level 10, kira-kira di sekolah Ibu sendiri ada di level berapa itu Bu, menurut pendapatnya Bu Amal? Sepertinya ada di level 7 ya Bu. Karena di sekolah saya itu banyak guru-guru yang senior. Sehingga untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Jadi sepertinya di level 7 mungkin Bu. Di level 7 ya Bu ya? Iya. Di kondisi sekarang mungkin kan pengen bisa ditingkatkan lagi dengan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi ya di sekolah Ibu. Betul Bu. Yang ingin Ibu tingkatkan pengennya sampai level berapa? Mungkin ditingkatkan sampai level 9 mungkin ya Bu. Level 9. Karena untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit ya Bu. Iya. Melihat itu banyak sekali guru-guru yang senior. Iya. Terus untuk meningkatkan atau adanya perubahan dari level 7 ke 9, kira-kira rencana Bu Amal yang akan dilaksanakan apa untuk mencapai perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Bu, tapi mungkin dengan mentoring dari individu satu ke individu yang lain, maksudnya face to face, itu dengan bergantian begitu mungkin lebih efektif ya Bu untuk saat ini. Oke, berarti Ibu akan mencoba dengan cara mentoring atau pendampingan ya Bu ya? Iya, betul. Oke, kira-kira menurut Bu Amal ada tidak strategi yang Ibu terapkan dan teman-teman Ibu merasa nyaman dengan penyampaian itu? Kalau selain mentoring, saya juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan semacam pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang lebih bervariatif Ibu. Iya. Berarti di sini Bu Amal akan merencanakan kegiatan mentoring, kemudian juga melaksanakan pelatihan atau kegiatan workshop ya Bu ya. Dan yang ketiga, itu kira-kira Bu Amal akan lebih nyaman dan bisa cepat terrealisasikan itu di yang mana Ibu? Kalau untuk kondisi sekarang sih sepertinya yang mentoring Bu, pendampingan. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop juga kan membutuhkan waktu yang lumayan lama betul. untuk mempersiapkan kegiatan tersebut juga harus benar-benar matang seperti itu Bu. Iya. Oke, dari kegiatan mentoring tadi yang Ibu pilih ya, ini yang akan dilakukan saat-saat ini, kira-kira Ibu membutuhkan support atau bantuan dari siapa Bu? Mungkin saya akan minta bantuan, kebetulan di sekolah itu ada rekan guru yang pandai menggunakan IT Bu. Iya. Beliau juga sering menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Mungkin saya akan meminta bantuan beliau. Oke, berarti Bu Amal akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan berkolaborasi ya Ibu ya, dengan rekan-rekan. Lalu kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan kegiatan mentoringnya Bu? Secepatnya ya Bu, mungkin mulai minggu depan saya akan minta mulai berkoordinasi dengan teman yang ahli IT tersebut dan mulai berkoordinasi untuk pelaksanaannya Bu. Oke Bu, sudah sangat terencana sekali ya Bu Amal ini. Baik Bu Amal, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkannya? Dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapatkan gambaran mengenai solusi yang akan saya terapkan untuk membawa perubahan di sekolah saya Ibu. Oke, alhamdulillah ini Bu Amal sudah ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran dengan media yang bervariatif. Dan nanti saya tunggu kabar-kabarnya ya Bu Amal setelah monitoring. Nanti mungkin ada percakapan yang kita akan lanjutkan. Untuk saat ini kita cukupkan terlebih dulu ya Bu Amal ya. Semoga rencana-rencana Ibu yang berkaitan dengan mentoring dan berkolaborasi dengan teman untuk adanya perubahan di sekolah Ibu bisa berjalan dengan baik. Amin Bu, saya juga berterima kasih ya Bu Endang ya sudah meluangkan waktu untuk saya bercerita tentang permasalahan saya.
Dan sekarang alhamdulillah sudah ada pencerahan. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan. Nanti saya akan menghubungi Ibu tentang perubahannya. Oke, sama-sama Bu Amal. Mungkin lain kali apabila ada yang mau diceritakan lagi, bisa cerita dengan saya Bu Amal. Oke, siap-siap Bu Endang. Oke, saya pamit dulu ya Bu Amal ya. Assalamualaikum Bu Amal. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Atika. Tadi Bu Endang sudah melakukan coaching bersama Bu Amal ya. Iya betul Ibu sudah. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Ya. Jadi pada coaching ini saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan-permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, dalam proses coaching yang dilakukan Ibu tadi yang sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga sudah jelas dengan alur tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Dan coaching tadi juga sesuai dengan prinsip coaching. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir ya Bu. Ya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu dengan memahami lagi proses tirta tadi, alur tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching nantinya lebih baik lagi Ibu. Baik Ibu Endang, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi Ibu. Amin Ibu. Baik Ibu, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Atika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Endang. Bagaimana kabar Bu Endang hari ini? Alhamdulillah baik Bu Atika. Bu Atika sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Endang. Iya, begini Bu Atika, saya dengar Ibu mau melakukan coaching ya pada hari ini. Betul. Iya, pertama-tama sebelum Ibu akan melaksanakan coaching pada hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu sama Bu Atika. Yang pertama nanti kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu Atika. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya, dan juga disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Bu Atika yang saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Ya. Kemudian mendengarkan aktif Ya. dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya. Kemudian pertanyaan kedua ya Bu, berkaitan dengan kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi. Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir, indikator yang mana yang diinginkan oleh Ibu untuk tujuan pengembangan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Demikian dulu ya Bu Atika untuk pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu nanti melakukan coaching
dengan kuncinya, kemudian bisa dilanjutkan berikutnya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amal. Waalaikumsalam Bu Endang. Iya, kabarnya gimana Bu Amal? Alhamdulillah baik. Oh iya, katanya hari ini mau ada kucing ya sama Bu Atika. Iya betul sekali. Ya, untuk mengingat waktu, monggo silakan Bu Atika untuk melaksanakan kucing dengan Bu Amal. Terima kasih Bu Endang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Amal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Atika. Bu Amal, dengar-dengar ada yang ingin disampaikan atau yang diceritakan. Silakan. Apa betul? Betul Bu Atika, ada yang ingin saya sampaikan ke Bu Atika. Oke Bu, kira-kira apa yang Bu Amal ingin disampaikan ya? Jadi begini Bu, ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah. Kebetulan dari tahun ke tahun saya perhatikan mereka, beliau-beliau itu cara mengajarnya masih monoton Bu, menggunakan metode yang konvensional, ceramah lagi, jadi keadaan kelasnya itu tidak aktif dan anak-anak juga kelihatan bosan sekali. Begitu Ibu. Oke, saya garis bawahi ya. Berarti permasalahan Bu Amal itu terkait dengan pembelajaran dari rekan-rekan yang kurang bervariatif. Iya betul Bu. Ini pembelajarannya jadi kurang bervariatif, medianya, terus model pembelajarannya juga masih menggunakan model yang konvensional yang hanya ceramah saja, tidak ada variasi dalam strategi pembelajarannya Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Amal ingin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin adanya perubahan di sekolah khususnya dalam penyampaian materi sehingga nanti peserta didik bisa memahami materi yang disampaikan. Oke, diharapkan Bu Amal ingin ada perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Amal ingin lihat atau ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan dalam penyampaian pembelajaran Bu, baik itu dalam model, metode, atau media agar bervariatif. Misalnya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi penayangan video YouTube melalui proyektor sehingga anak lebih menarik lagi untuk memperhatikan materi-materi yang disampaikan guru tersebut. Oke Bu Amal, yang Bu Amal tadi sampaikan itu kaitannya dengan pembelajaran yang bervariatif ya, dengan menggunakan media yang menarik. Itu yang dikatakan pembelajaran yang ideal ya Bu? Iya Bu. Itu kira-kira dari level 1 sampai 10 di sekolah Ibu sendiri berada di level berapa menurut pendapat Bu Amal? Kalau menurut pendapat saya sepertinya ada di level 7 Bu. Karena kebanyakan guru-gurunya sebenarnya sih ada yang masih muda, terus yang senior juga banyak, cuma mungkin karena ke bawah lingkungan ya Bu ya, jadi yang masih muda pun kayaknya enggan menggunakan metode yang lebih bervariatif karena senior-seniornya juga memberikan contohnya pembelajarannya konvensional seperti itu Bu. Oke, di level 7 Ibu, di kondisi saat ini yang bisa ditingkatkan agar lebih terlihat ada perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, bagaimana menurut Bu Amal? Mungkin bisa ditingkatkan untuk bisa menjadi level 9 ya Bu. Karena untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit mengingat gurunya kan kebanyakan guru senior, terus guru mudanya juga mungkin terbawa suasana. Jadi dari level 7 saya ingin menaikkan jadi level 9 dulu mungkin ya Bu. Oke, bagus sekali Bu Amal. Kira-kira rencana yang akan dilakukan Bu Amal untuk mencapai perubahan tersebut bagaimana Bu? Sebenarnya saya masih memikirkan sih ya Bu, cuma mungkin bisa semacam kegiatan mentoring, kegiatan individu antara saya dengan rekan teman sejawat saya yang secara bergantian saya menularkan ilmu yang saya peroleh itu supaya pembelajarannya lebih bervariatif lagi. Oke begitu Bu, berarti cara mentoring atau pendampingan ya Bu ya yang Ibu ingin gunakan. Atau kira-kira ada strategi apa lagi yang sudah Ibu terapkan dan teman-teman Ibu yang merasa nyaman dengan penyampaian Ibu tadi? Mungkin selain dengan mentoring, nanti saya juga akan konsultasi kepada kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum
untuk mengadakan semacam pelatihan atau kegiatan workshop ya Bu, yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan strategi yang lebih bervariatif lagi, yang menarik dan media-media yang bisa menunjang pembelajaran Ibu. Begitu. Berarti Bu Amal merencanakan kegiatan mentoring atau misalkan workshop Ibu. Kira-kira dari ketiga itu mana yang Bu Amal lebih nyaman atau yang lebih cepat untuk terrealisasi yang mana? Mungkin untuk saat ini yang lebih mudah terrealisasi yang mentoring ya Bu. Karena untuk pelatihan dan workshop itu kan juga perlu persiapan yang matang. Waktunya juga cukup lama serta biaya, dan narasumber juga harus cari yang cocok dengan kegiatan tersebut. Iya, betul sekali Ibu. Dari kegiatan mentoring yang Ibu pilih, itu kira-kira Ibu butuh support atau dukungan dari siapa Ibu? Mungkin saya akan minta ke rekan saya. Kebetulan ada rekan yang lumayan ahli di bidang IT, atau juga nanti dia juga biasa membuat pembelajaran yang lebih bervariatif. Mungkin meminta bantuan rekan tersebut Bu. Oke Bu Amal, berarti nanti akan melaksanakan kegiatan yang berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu. Lalu kira-kira kapan itu akan memulai melaksanakan kegiatan mentoringnya Ibu? Mungkin secepatnya ya Bu. Minggu depan akan saya mulai berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan untuk mempersiapkan kegiatan tersebut. Oke Ibu, sudah terencana dengan baik ya Bu Amal. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Amal sudah dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran untuk terjadinya perubahan di sekolah saya Bu, dengan kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan teman sejawat yang ahli IT dan memiliki ahli dalam menyusun media pembelajaran. Seperti itu Bu. Baik Bu Amal, alhamdulillah ya sudah ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran dengan media yang bervariatif. Nanti saya tunggu kabar dari Bu Amal berikutnya ya setelah melakukan kegiatan mentoring. Hari ini kita cukupkan dulu percakapan kita pada hari ini. Semoga rencana-rencana yang Bu Amal sudah buat dengan mentoring dan kolaborasi dengan rekan sejawat tadi akan berjalan dengan baik. Amin Bu, saya juga berterima kasih sekali sama Bu Atika sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Alhamdulillah saya sudah ada sedikit gambaran Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya Bu buat sekolah saya. Sama-sama Ibu, mungkin lain kali apabila ada yang mau diceritakan lagi, Ibu bisa menceritakan kepada saya. Oke, siap Bu. Ya, saya pamit dulu Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atika. Waalaikumsalam Bu Endang. Iya, tadi saya lihat Bu Amal dengan Bu Atika sudah melaksanakan coaching ya Bu ya. Iya Ibu sudah. Sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu dalam kegiatan pasca observasi ini dilaksanakan setelah coaching ya Bu ya. Pertanyaan pertama ini Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Di kegiatan coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, lalu menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya itu. Oke, Bu Atika. Menurut saya ya sebagai observer ya Bu, dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik Ibu. Dan juga proses alurnya betul sekali seperti yang Ibu katakan tadi sudah sesuai dengan proses alur tirta. Dan juga Ibu tadi saya lihat sudah betul-betul berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Kuci, sehingga saya lihat Kuci juga dengan santai bisa menemukan solusi, ya akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya, dan kucing tadi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dari kucing yang seharusnya Ibu. Dan selanjutnya pertanyaan yang terakhir Ibu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan lagi dari proses coaching yang sudah tadi Ibu lakukan? Kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu dengan memahami lagi proses tirta.
sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi, Ibu. Oke Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi dan baik lagi ya Bu ya. Nggih, Ibu, amin. Oke Ibu, demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dulu ya Bu ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Amal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang, gimana kabarnya Bu Endang? Alhamdulillah baik. Bu Amal sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Iya. Begini Bu Amal, tadi saya dengar Bu Amal akan melakukan coaching ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ini sama Bu Amal sebelum melakukan coaching nantinya ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coachee, pertanyaan yang berbobot tentunya ya Bu, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya yaitu Bu Amal, dan juga disesuaikan dengan prinsip coaching tentunya, yang antara lain satu ada kemitraan ya Bu, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama ini Bu Amal yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Ibu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, pertanyaan kedua Ibu berkaitan dengan kompetensi. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Ibu? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yakni mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, kemudian pertanyaan terakhir ini Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu untuk tujuan pengembangan dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya nanti. Oke. Demikian dulu ya Bu Amal untuk pra observasi kita kali ini. Silakan nanti Ibu melakukan coaching pada coachingnya Bu Atika ya Bu ya. Oke, Iya. betul. Terima Iya. kasih Ibu atas kesempatannya. Oke, sama-sama Bu Amal. Oke. Nah itu Waalaikumsalam. Itu Bu Atika sudah datang. Bu Atika. Mana Bu Atika kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Atika. Waalaikumsalam, Bu Amal. Bu, dengar-dengar ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Betul sekali, Bu. Ada yang ingin saya sampaikan bersama Bu Amal. Oke, kira-kira apa ya Bu yang ingin Ibu sampaikan ke saya? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian cara pengajarannya masih menggunakan metode konvensional. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya, perkembangan teknologi semakin canggih, kemudian pembelajaran juga semakin meningkat. Tapi guru-guru di sekolah saya belum mau mengadakan perubahan, masih menggunakan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif. Seperti itu. Oke, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan Ibu Atika ini berkaitan dengan pembelajaran dari rekan-rekan Bu Atika yang kurang bervariatif ya Bu? Betul sekali Bu, jadi kurang bervariatif. Model dan media pembelajarannya masih menggunakan model yang lama saja Bu. Iya Bu, jadi kurang bervariatif. Kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu Atika dapatkan? Dari percakapan kali ini saya ingin adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran Bu.
Oke, yang diharapkan Bu Atika ini kan adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Atika lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan dalam penyampaian pembelajarannya Bu, baik itu dalam model, metode, dan media agar lebih bervariatif. Misalnya saya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak di internet, atau hanya sekedar tayangan-tayangan presentasi menggunakan PTT. Itu lebih baik Bu, daripada hanya metode ceramah saja tanpa menggunakan media apapun, supaya lebih bervariatif Bu. Oke, dari yang Bu Atika sampaikan tadi kaitannya dengan penyampaian pembelajaran yang variatif dengan menggunakan media yang menarik itu bisa dikatakan adalah idealnya pembelajaran ya Bu ya. Dan itu berada di level berapa kira-kira? Kalau di rating 1 sampai 10 di sekolah Ibu sendiri ada di level berapa? Sepertinya ada di level 7 Bu, karena di sekolah itu banyak guru-guru senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi sepertinya sekarang ini masih di level 7 Bu. Oke, di level 7 ya Bu ya. Di kondisi sekarang ini level berapa bisa ditingkatkan lagi agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif Ibu? Mungkin saya akan berharap ada di level 9 ya Bu, karena untuk level yang lebih tinggi lagi agak sulit. Mengingat gurunya kebanyakan guru-guru senior, jadi dari level 7 ke level 9 masih mungkin bisa dilakukan perubahan Bu. Oke, kira-kira rencana apa yang ingin Bu Atika laksanakan untuk mencapai perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Bu, apa tindakan yang akan saya lakukan. Mungkin semacam kegiatan mentoring, seperti kegiatan individu antara saya dengan rekan sejawat, face to face secara bergantian begitu Bu. Oke, berarti dengan cara mentoring itu pendampingan ya Bu ya. Kira-kira ada lagi nggak strategi yang pernah Ibu terapkan dan teman-teman Ibu merasa nyaman dengan penyampaian itu? Itu Bu, bukan dengan mentoring, mungkin saya akan konsultasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan semacam pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media pembelajaran yang menarik dan bervariatif Bu. Ya, berarti Bu Atika akan merencanakan kegiatan mentoring, pelatihan, atau kegiatan workshop ya Bu. Dari ketiga itu kira-kira Bu Atika lebih nyaman dan bisa cepat terrealisasikan itu yang mana ya Bu? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena untuk pelatihan atau workshop itu memerlukan persiapan yang matang, waktu yang cukup lama, biaya, serta mencari narasumber yang cocok dengan kegiatan yang kita inginkan Bu. Oke, dari kegiatan mentoring tersebut yang Ibu pilih, kira-kira Ibu butuh support atau bantuan dari siapa ya Bu? Mungkin saya akan membutuhkan bantuan dari rekan-rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT, atau yang memang bentuk pembelajarannya itu sudah bervariatif Bu. Oke, berarti Bu Atika akan melaksanakan kegiatan dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan ya Bu ya. Lalu kira-kira kapan Bu Atika akan mulai melaksanakan kegiatan mentoringnya? Insya Allah secepatnya Ibu, minggu depan akan saya mulai berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan untuk mempersiapkan kegiatan dengan baik Bu. Oke Bu, sudah terencana dengan baik ya Bu. Baik Bu Atika, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Atika dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran terjadinya perubahan Bu di sekolah saya dengan caranya dengan kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam pemanfaatan TIK dalam media pembelajaran Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu Atika sudah ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran dengan media yang bervariatif, dan nanti saya akan tunggu kabar dari Bu Atika setelah melakukan mentoring ya Bu ya. Mungkin percakapan kita dicukupkan dulu sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu yang berkaitan dengan mentoring dan berkolaborasi dengan teman bisa berjalan dengan baik. Amin Bu. Saya juga berterima kasih banyak kepada Bu Amal yang sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Dan mudah-mudahan nanti apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Bu.
Sama-sama Bu, mungkin lain kali apabila ada yang mau Bu Atika ceritakan lagi, bisa diceritakan lagi ke saya ya Bu ya. Oke, siap Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit, Bu. Gimana Bu Amal? Tadi sudah kucing ya? Iya Dengan Bu. Bu Atika. Iya. Tadi Bu Amal sudah kucing dengan Bu Atika. Sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu tentang pasca observasi. Yang pertama begini Bu, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching saya tadi Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut itu bisa menggali Kuci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oke Bu. Menurut saya ya Bu Amal tadi dalam proses kucing yang sudah Ibu lakukan tadi sudah berjalan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Kuci sehingga Kuci bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahannya dan kucing tadi sudah berjalan sesuai dengan prinsip kucing Ibu. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir nih Ibu, kompetensi apa sih yang Bu Amal kembangkan lagi dari proses kucing yang sudah Ibu lakukan? Kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu memahami lagi proses Tirta sehingga nanti saya bisa melakukan kucing lebih baik lagi Bu. Oke sip Bu Amal. Semoga kedepannya kita bisa melakukan kucing lebih baik lagi nih Bu Amal ya. Amin. Ya. Oke. Oke Bu Amal, demikian observasi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu Amal ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Endang. Iya sama-sama.